Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gila Film, kembali lagi di konten review Gila Film. Hari ini kita akan mereview salah satu film lokal yang tayang lebaran tahun ini. Satu dari 3 film yang tayang lebaran ini, yaitu adalah film KKN di Desa Penari. Yap, kita akan review film KKN di Desa Penari, film yang harusnya tayang 2 tahun yang lalu, Maret 2020. Tetapi karena pandemik diundur, sempat akan tayang tahun 2021 tapi lagi diundur, dan akhirnya tayang tahun ini pas di momen lebaran. Ya, tanpa kita konfirmasi sekalipun, kayaknya teman-teman pasti tahu kenapa alasan diundur adalah untuk bisa memaksimalkan penonton yang nonton filmnya di bioskop. Dan prediksi hype-nya katanya bakal menurun sama sekali tidak terbukti, karena makin deket tayang hype-nya naik lagi, malah bisa jauh lebih besar karena filmnya sendiri akan dirilis dalam 2 format sekaligus secara bersamaan, yaitu ada versi uncut untuk 17 tahun ke atas dan versi non-uncut untuk 13 tahun plus. Apa sih perbedaan dari kedua film ini? Ya, untuk kali ini saya sendiri akan mereview film ya, untuk yang versi uncut ya, yang 17 plus. Seperti sebagian besar yang kita tahu, KKN di Desa Penari merupakan adaptasi dari sebuah utas Twitter yang viral tahun 2019 yang lalu. Bahkan yang belum baca sekalipun kayaknya pasti pernah sedikit atau banyaknya mendapat gambaran besar isi cerita KKN di Desa Penari, yang menceritakan 5 mahasiswa yang akan melaksanakan KKN di sebuah desa. 5 mahasiswa itu adalah Nur, Widya, Ayu, Bima, Anton, dan Wahyu. Seperti tipikal plot film horor kebanyakan deh. Jadi mahasiswa ini melakukan sebuah kesalahan di tempat yang tidak seharusnya. Akhirnya mereka diganggu dengan sesuatu yang gaib yang mengancam nyawa mereka. Dan berpacu dengan waktu, 5 sekawan itu akhirnya berusaha bisa keluar dari desa cepatnya, karena kalau tidak cepat keluar dari desa tersebut, nyawa mereka akan terancam. Oke, kita langsung ke bahasan film KKN di Desa Penari ini. Film yang disutradari oleh Awi Suryadi ini tidak butuh waktu berlama-lama untuk membangun siap horornya. Sejak awal adegan kita udah disuguhi momen horor. Sebuah pembukaan yang cukup berhasil menarik perhatian kita sebagai penonton. Pembuka adegan yang cukup menggebrak itu didukung dengan visual yang detail dan paling menonjol sampai akhir film. Dan ketika gua cek siapa sih ini si sinematografernya, ternyata itu adalah Ipung, yang sebelumnya udah sering banget kita lihat karyanya emang paling menonjol banget dari visualnya. Kayak misalnya ada Surga Yang Tak Dirindukan, Wiro Sableng, juga ada Bumi Manusia. Jadi kalau teman-teman udah nonton semua film itu pasti kelihatan banget gimana visualnya emang paling menonjol dari visualnya. Dan di sini, dan beruntungnya Awi Suryadi dapat bisa Ipung yang ngerjain untuk sinematografernya, dan sampai akhir itu bikin betah sampai akhir film untuk visualnya ya. Itu untuk visualnya. Lalu bagaimana untuk bagian lainnya? Ketika visual dan detailnya cukup bisa dibilang salah satu yang terbaik dari film ini, saya tidak didukung dari sisi lainnya. Yang paling gua rasain adalah dari plot ceritanya. Plot cerita gue ngerasanya itu nggak solid sih. Untuk gue sendiri sih, kebetulan yang juga ada membaca utas yang jadi materi film ini, KKN di Desa Penari itu lebih berasa rekonstruksi visual daripada sebuah adaptasi. Di satu sisi sih memang film ini masih sangat setia dengan materi ceritanya gitu. Namun di sisi lain plot ceritanya terasa monoton. Transisi adegan demi adegan terasa aneh, yang lebih seperti potongan-potongan cerita misteri alih-alih menjadi suatu kesatuan plot cerita. Yap, semacam Kismis gitu loh. Pernah nonton Kismis nggak sih? Jadi Kismis, kisah misteri yang sempat dulu main di RCTI. Nah, gue ngerasakan vibe-nya dari KKN di Desa Penari itu kayak Kismis gitu. Jadi potongan-potongan cerita dari pengalaman orang dijadikan satu semua, jadinya aneh gitu. Jadi bukan jadi kesatuan plot cerita. Oke, itu untuk plot cerita yang gue rasa adalah minus paling besar dari film ini adalah pada plot cerita. Nah, di tempat lainnya nih, di setup horornya yang dibangun itu awalnya sih cukup berhasil bikin kita takut lah, merinding lah, teriak lah. Cuman setupnya itu diulang berkali-kali, jadi terasa repetitif. Jadi lu sebagai penonton udah bakal bisa nebak nih bakal di momen mana lagi nih yang bakal bikin lu kaget atau teriak. Cuman
hal karena itu berulang-ulang kali, jadi lu jadi kebal sendiri, yang jadi lama-lama jadi bosan sendiri, dan itu selama 2 jam dilakukan gitu. Gue juga heran kenapa sih royal banget kasih penampakan, jadi ya lu nggak lama-lama ngerasain momen horor itu lama-lama jadi kebal sendiri, dan ini berimbas pada karakternya gitu. Dan karena terlalu memfokuskan pada bagian momen horornya, gue nggak ngerasain satupun karakter yang kuat gitu. Jadi lu bener nggak peduli, nggak ada satupun karakter yang bikin lu peduli sampai akhir film. Lu cuma pengen filmnya cepet habis, dan itu yang gue bener rasain sih. Sekarang tidak ada satupun karakter yang menarik perhatian gua, ya seenggaknya gua gitu sampai akhir film. Oke, secara keseruan sih KKN Desa Penari ini kata gua sih film yang paling menonjol banget dari visual, dan kata gua paling the best deh dari film ini. Cuman semuanya tidak didukung dengan plot cerita yang solid gitu, dan momen-momen horornya yang lama-lama yang bikin lu cukup jenuh gitu. Jadi untuk yang udah baca ceritanya sekalipun, lu nggak bakal ada sesuatu ya bisa lebih serem yang lu dapetin dari yang udah lu baca. Kalau ditanya ke gue lebih baik nonton yang versi angkat atau non angkat, kata gue sih nonton yang durasinya lebih pendek aja. Mungkin dengan durasinya lebih pendek, momen horornya tadi itu nggak sebanyak yang versi panjang gitu. Jadi ya momen bosennya pun nggak kayak lu nonton versi angkat. Menurut teman-teman, apakah lebih baik versi angkat atau non angkat? Kalau ada yang untuk keduanya, kalau gue sih nggak tertarik lagi buat coba nonton yang lebih pendeknya gitu, karena ya udah dapet. Kalau toh momen horornya ada di semua, paling yang nggak ada di adegan versi non angkat ada beberapa adegan dewasa doang, dan itu pun kata gue nggak penting banget juga gitu. Oke, itu aja sih dari gua. Sebuah film hype besar yang tidak terbayar tuntas setelah gua keluar dari studio. Secara keseluruhan gua bakal kasih rating KKN di Desa Penari ini 5 dari per 10. Oke, sekian dulu konten review Gila Film kali ini. Semoga bisa jadi referensi. Jangan referensi deh. Bisa jadi bahan diskusi kita. Mungkin ada yang menonton, yang udah nonton, kita bisa diskusi, mungkin punya pendapat berbeda, atau mungkin aja ini bisa film terbaik tuh ya. Jadi emang dicoba ditonton dulu sih. Dari gua, untuk gua sendiri ya gitu deh gitu. Oke, sekian dulu konten review Gila Film. Sampai ketemu lagi di konten review selanjutnya. Bye.